Akar masalah persepsi masyarakat menilai kopi Lombok Utara itu dari mana kalau? Saya buktikan. Iya. Salah. Ternyata emang jelek kopinya. Kopi Robusta terenak yang pernah saya coba selama saya keliling dunia. Oke. Halo sahabat UMKM, pikiran kita kunjung sahabat UMKM, kita balik lagi di podcast Kopi Ngobrol Buka. Kali ini Diana nggak sendiri karena ditemenin sama Mas Dodi. Mas Dodi apa kabar? Ya, alhamdulillah baik-baik. Baik. Saya buka juga ya. Kebetulan jarak kita juga lumayan jauh. 1 meter. 1 meter. Sudah vaksin? Udah vaksin dong. Kita udah vaksin. Ya. Jadi aman ya? Aman, memutus rantai penyebaran COVID. Nah, untuk sahabat UMKM, diketahui Mas Dodi ini juga merupakan sahabat UMKM kita juga, merupakan UMKM binaan NPD Mall dan Dinas Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Mas Dodi ini pegiat kopi, bisa dibilang seperti itu ya? Iya. Mungkin Mas Dodi sendiri bisa perkenalan diri dulu biar lebih jelas. Oke, sahabat UMKM semua, saya Dodi. Di sini saya sebagai pelaku usaha kopi, sebagai pegiat kopi juga, penikmat kopi, pecinta kopi, dan semuanya lah tentang kopi ya. Jadi gitulah kurang lebihnya profesi saya. Sebenarnya pernah belajar tentang kopi gimana Mas Dodi atau belajar otodidak? Jadi kalau masalah kopi ini saya mulai suka kopi dari SMP. Dari masih sekolah itu sudah senang kopi, dan kopinya memang kopi yang tanpa campur campur, bukan yang pakai beras, pakai jagung, pakai gitu. Nah, dari SMP sudah suka kopi yang murni. Terus jadi kalau kita main-main dulu sama teman nih, kita berkunjung ke rumah siapa gitu, tawarin mau teh nggak, mau sirup nggak? Saya tanya kopinya ada apa enggak? Kalau saya belum punya privilege seperti itu. Kalau masih zaman SMP, SMA kan masih di rumah. Kalau orang rumah masih campur dia kopinya sama beras. Jadi kayak belum terekspos sama kopi murni yang mana. Kira kopi beras itu ada kopi murni. Makanya di kopi beras tuh kan yang di rumah kan. Jadinya kayak Mas Dodi ini dia udah apa ya? Udah kayak ada privilege sendiri, udah kenal kopi dari awal. Memang sebelum saya juga kenal kopi, saya kayaknya kenal kopi itu pas masuk perkuliahan, baru tahu ternyata kopi itu banyak jenisnya, banyak ragamnya. Ada yang dicampur ada beras, ada yang enggak gitu kan ya. Jadi gini dia, kalau kopi murni, kalau kita lihat di online di internet, kita buka searching manfaat kopi. Itu macam-macam, ada 7 manfaat kopi, 3 manfaat kopi, atau 10 manfaat kopi, banyak sekali artikel itu kan. Nah, manfaat-manfaat itu kita nggak bisa dapat, maksudnya dia tidak akan maksimal di tubuh kita kalau kopinya campuran. Karena kopi ini kan berarti ada campuran dari beberapa bahan lain gitu. Nah, jadi yang katanya kopi itu kayak antioksidan, katanya kopi itu mengandung kafein yang baik untuk tubuh, bisa melancarkan peredaran darah dan lain sebagainya. Nah, ketika dia tercampur dengan bahan lain, dan bahan lain ini saat proses sangrainya sembarangan, roastingnya itu di kopi namanya, itu sembarangan, itu kandungan antioksidannya akan jauh menurun, bahkan bisa jadi bukan nggak ada, udah tinggal sedikit sekali, rusak kandungan seperti itu. Nah, itu yang kita cegah. Kenapa kita harus minum kopi itu yang murni tanpa campuran. Tapi kembali lagi ya, selera. Nah, ada orang yang memang nggak bisa minum kopi yang tanpa beras kayak gitu, ada. Nah, itu sih sesuai selera masing-masing aja. Sama kayak saya, contohnya anak kos biasa minum kopi sasetan, kayak gitu. Terus yang kopi yang dijual di warung-warung. Iya. Tahu nggak itu kandungannya kira-kira? Apa? Ya kita bukan ya, kita hanya memberikan informasi yang lebih ke teman-teman juga. Jadi yang kopi-kopi seperti itu pertama pewarnanya ada, ya, pengawetnya ada, bahan kimia non gula itu ada. Bahan kimia non gula yang pemanis gitu. Pemanis, iya. Berarti bukan gula gula yang, tapi dia terbuat dari bahan kimia. Iya. Untuk pemanis itu ada.
dan lain sebagainya. Nah, ketika itu kita ngopi 1 hari 2 kali atau 3 kali, bayangin ketika kita ngopi selama 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun ke depan, nah, itu akan menjadi apa ya, kurang bagus juga gitu untuk kita gitu. Karena memang kandungannya itu tidak mengandung hal-hal baik dari kopi yang harusnya sediakan gitu, yang seharusnya kita konsumsi gitu. Nah jadi tapi terserah lagi, kita kembalikan lagi ke penikmat kopinya. Ada yang bisa minum kopi hitam murni, ada yang nggak bisa, ada yang harus untuk susu dan lain sebagainya. Kita serahkan lagi kembali ke penikmatnya. Nah, kan tadi Mas Dodi juga cerita ya pengalamannya dari mulai SMP udah mulai tertarik sama perkopian. Nah pasti Mas Dodi sendiri udah banyak searching berbagai artikel dan juga penelitian terkait kopi. Tentunya Mas Dodi bisa ceritain nggak ke sahabat UMKM kalau mengkonsumsi kopi asli itu manfaatnya kayak apa aja gitu bagi tubuh kita, mungkin bisa di-share juga ke sahabat UMKM yang ada di rumah. Jadi ini hasil uji lab dan ini dilakukan oleh teman-teman kita di UNPAD di sini. Jadi kopi yang saya proses waktu itu di lab, di kandungannya, dan dia mengandung antioksidan yang cukup tinggi. Dan kalau dilihat dari persentasenya, itu antioksidannya bisa sampai mencapai 50% lebih. Nah, kalau apa namanya? Kalau di kondisi COVID seperti sekarang, itu kan antioksidan bagus sekali. Nah, bagus untuk antibody yang seperti itu. Nah, jadi ketika kita coba konsumsi kopi itu secara kontinu gitu kan, itu akan bagus sekali dan memberikan efek yang luar biasa lah untuk tubuh kita. Itu ada anjuran nggak minimal atau dalam sehari berapa kali, cukup sekali atau mungkin dalam 1 minggu berapa hari? Ya, saya boleh minum kan? Silakan ya, saya juga aus. Untuk anjurannya lah. Iya, anjurannya. Kalau saya menganjurkan kita ngopi itu maksimal di 3 kali sehari. Oh, kayak minum obat? Ya, maksimal. Oh, maksimal, oke. Ya, nggak minum sehari pun juga nggak apa-apa. Tapi paling nggak kalau kita konsumsi kopi yang bagus 1 hari sekali, itu bagus untuk badan. Saya pernah baca bukan di artikel juga tapi di Twitter kayaknya seliweran gitu di Twitter, dia bilang ada jam-jam khusus biar kalau minum kopi itu nggak insomnia. Itu apakah mitos atau fakta? Iya, jadinya kadang reaksi kopi terhadap badan kan beda-beda. Ada orang yang kena kafein sedikit aja dia sudah tremor, gemeteran. Ada yang kena kafein segelas sudah nggak bisa tidur malam. Nah, sekarang kita nggak bisa memaksakan diri. Kalau memang tahu diri kita sendiri ini anti kafein, misalkan minum sedikit aja tremor, mungkin solusinya bisa dicampur susu. Jadi ketika dia dicampur susu itu rata-rata kayak dia agak sedikit melemah gitu kafeinnya. Ya, semacam begitulah ya bahasanya, dia sedikit melemah. Jadi untuk yang suka tremor itu aman. Kalau dicampur dengan bahan lain seperti susu, banyak kan kopi susu juga di kopi shop yang dijual. Terus nih tadi kan sempat cerita-cerita juga sama Mas Dodi sebelum kita take podcast ini. Ternyata sahabat UMKM perlu tahu Mas Dodi backgroundnya itu mahasiswa ilmu komunikasi. Nah, gimana nih ceritanya Mas Dodi kenapa memilih untuk menekuni perkopian ini bukan daripada sih, tapi nggak mau melanjutkan yang sejalan dengan background kampusnya seperti itu? Jadi alasan terbesar Mas Dodi. Jadi begini, saya ini salah satu orang bukan orang yang malas ya, tapi orang yang punya waktu yang cukup banyak menikmati hidup gitu. Sekarang sayang sekali kita kerja di tempat yang sibuk ya. Mungkin kita kerja berkarir sama 20-25 tahun misalkan, dan di situ kita nggak punya banyak waktu untuk menikmati hidup, ngelihat gunung-gunung yang hijau, nggak lihat pantai yang biru yang bagus gitu. Menurut saya kok hidup kita kok nggak bisa dinikmati dengan baik gitu. Itu awalnya saya pikir di sana.
Karena itu dari referensi dulu waktu kuliah, kakak-kakak kelas itu cerita mereka setelah kerja mereka jadi praktisi yang ngajar di kampus dulu. Ya, mereka cerita gini kegiatannya. Menurut mereka itu suatu yang menantang gitu. Itu seru gini. Tapi menurut saya yang saya garis bawahi di sana, berarti saya nggak cukup waktu untuk menikmati hidup. Nanti ketika saya sudah di umur 40-an mungkin gitu, saya akan nyesel gitu loh. Nanti saya nggak bisa melihat ini, saya nggak bisa melihat itu gitu. Nah akhirnya sudahlah saya putuskan untuk usaha aja. Nah kenapa saya pilih usaha kopi? Karena memang dari zaman kuliah memang sudah jual beli kopi. Gitu. Jual beli kopi, tapi waktu itu langsung kopi asli ya? Asli. Jadinya ngelihat lagi di potensi kita di sini di NTB. Saya di Lombok tinggalnya, jadi saya lihat potensinya cukup besar. Kenapa ini digarap gitu? Betul. Akhirnya lagi saya mikir terus, kopi ini kan minuman yang hampir setiap hari orang minum. Hampir ada di setiap rumah. Hampir ada di setiap rumah dan hampir setiap hari orang minum, bahkan ada yang berkali-kali gitu. Betul. Berarti ini kan salah satu komoditi yang konsumtif gitu. Nah, jadi kalau kita lihat peluang pasar ada, walaupun banyak yang produsen, tapi tetap dia akan menjadi satu komoditi yang cukup banyak dicari orang. Situlah saya turun, dan kebetulan memang saya udah suka kopi sudah lama. Dulu tuh waktu saya usaha kopi nggak ada kopi yang bagus nih. Iya, produk-produk kopi nggak ada. Semuanya kopi itu yang campur beras. Iya, nggak ada yang murni itu kan. Tahun lulusan Mas Dodi dulu tuh itu udah marak kopi shop nggak di Lombok? Kapan? Pas balik ke Lombok waktu selesai menutup pendidikan. Saya balik ke Lombok lagi 2012 akhir kalau nggak salah. Itu di Mataram udah marak kopi shop. Baru ada 2 kalau nggak salah waktu itu. Oh jangan disebutin. Iya. Baru ada 2. Dan Mas Dodi nongkrong nggak di tempatnya, melihat kopinya gimana? Iya. Dan mereka menyajikan kopi apa? Kopi dari Jawa. Ada yang pakai produk jadi, ada yang pakai produk roastery dari Jawa. Roastery itu produksi kopinya gitu. Kalau boleh tahu, kan Mas Dodi ini etnik kopi kan, nama brandnya. Etnik kopi sendiri dia ngambil produk atau kopinya itu dari mana? Jadi etnik kopi itu kan pertama kita harus tahu etnik itu ETNIC, itu singkatan. Ya. Yang artinya Excellent Taste of Natural Indonesian Coffee. Oke. Excellent Taste of Natural Indonesian Coffee. Ya, jadi ini adalah kopi-kopi dari Indonesia yang memiliki rasa enak gitu, cita rasa excellent. Nah, karena apa? Tujuan saya memang dari awal saya bentuk itu saya ingin memproduksi kopi dari seluruh Indonesia. Gitu. Kenapa ada Lombok Kopi? Karena Lombok Kopi itu ya karena saya di Lombok gitu. Nah, berawal dari Lombok saya ulik-ulik kopi, dan sekarang saya memang untuk saat ini saya memproduksi kopi dari seluruh Indonesia. Terus kalau dari Pulau Lomboknya sendiri, apakah ada daerah khusus Mas Dodi ngambil kopi? Ya, di Lombok Utara, di Lombok Timur. Daerah mana? Di desa mana? Kalau di Lombok Timur tuh daerah wilayah Sajang, Wilayah Bumbu. Lombok Utaranya ada di Kecamatan Gangga. Oke. Selain iya sih, emang terkenal sih kalau untuk desa Sajang dan Gangga itu kualitas kopinya memang gimana? Apakah ada perbandingan kualitas kopi Lombok dengan daerah luar? Dulu. Kalau kita ngomong mungkin sekitar tahun 2015 lah ya. Tanya, kopi mana nih? Kopi Lombok Utara. Jadi udah punya standar udah punya citra yang kurang bagus dulu kopi sana. Kopi jelek, kopi pasar, kopi nggak jelas. Akar masalah persepsi masyarakat menilai kopi Lombok Utara itu jelek dari mana kalau? Saya buktikan. Iya. Sana. Ternyata emang jelek kopinya. Jelek dalam arti mereka belum terolah dengan baik. Kopi itu panennya asalan, semua asalan. Akhirnya okelah kita fokus membina di sana petani. Mas Dodi membina juga, ya, Masya Allah. Kita membina petani setelah 3 tahun kita bina. Masuk tahun ketiga ini, tahun kemarin ya berarti 2020. Itu udah masuk tahun ketiga.
kopinya kita ikutin kegiatan-kegiatan di Mataram kayak festival kopi, kita masuk ke coffee shop dan mereka pada nggak percaya kalau oh ini kopi Lombok Utara ya gitu. Itu kita ngasilin yang robusta grade 1 dengan standar kopi yang kadar airnya sekian, pokoknya sesuai standar manner bagaimana pengolahan kopi yang bagus kan. Nah, mereka sendiri kaget tuh, itu dulu kan jelek kopinya dari sana ke sana bisa bagus gitu. Terus kita ikutin kontes nasional, kita kirim ke beberapa negara di luar negeri, kita kirim ke beberapa kota di Indonesia, ke teman-teman, ke pemesan-pemesan yang biasa order kopi kita cicipi. Ternyata responnya alhamdulillah bagus sekali. Iya, di kontes nasional kopi robusta Lombok ini dapat nilai tinggi banget nilainya. Jadi untuk standar robusta ya, untuk bisa masuk di fine grade namanya, fine grade itu grade kasta tertingginya robusta. Ya, dia punya kasta. Jadi kasta tertingginya robusta itu namanya fine grade. Kalau di Arabica namanya specialty. Karena yang saya olah sini ya, robusta namanya fine. Itu minimal dia punya nilai itu 75. Jadi final score dari hasil cuppingnya itu, cupping itu di rata minimal 75. Minimal dari 100. Ya dari 100. Enggak ada kopi nilainya 100. 90 sekian. Oke, 90 sekian itu sudah bagus sekali. Ya, minimal 75 kan. Nah, tapi kopi yang kita bawa ini itu nilainya sampai 80,38. Oke. Jadi udah tinggi banget. Dan beberapa kopi yang kita proses juga kita kirim ke luar negeri, responnya juga ternyata mereka sampai bilang ini kopi robusta terenak yang pernah saya coba selama saya keliling dunia. The greatest coffee they ever had. Pada kopi itu dulu image-nya jelek sekali. Jadi bisa kita simpulkan sih ya, kalau kopi itu nggak ada yang jelek, gimana cara masyarakat untuk mengolahnya, terus mengemasnya juga, packagingnya itu penting sebenarnya. Betul. Jadi kalau untuk masalah packaging sih itu nanti bisa mengikuti. Yang jelas dia udah standar food grade. Nah, kenapa yang buat dia bisa lebih enak? Punya nilai tinggi karena di sana itu kopi yang ditanam itu berasal dari tanah vulkanik yang di seputaran Rinjani. Iya, jadinya kan Rinjani ini dari beberapa kabupaten yang Lombok lerengnya ya. Nah, itu ada yang masuk Lombok Tengah, Lombok Utara, Lombok Timur gitu kan. Nah, lereng-lereng itu tanah vulkanik semua itu subur banget, bagus banget. Jadi unsur haranya luar biasa. Jadi menghasilkan kopi lebih bagus juga kualitasnya. Ya. Jadi makanya ada istilahnya kita buat itu our coffee born from rich volcano soil. Our coffee born from volcano soil? Rich volcano soil. From rich volcano soil. Yes. Kopi Lombok. Hebat nih. Itu kalau boleh tahu, Mas Dodi bekerja sama atau secara individu membantu masyarakat untuk berkembang, atau bekerja sama dengan pemerintah, disupport oleh siapa seperti itu? Jadi awalnya kita ngamen ke pemerintah, yuk dukung kita, yuk. Tapi karena memang mungkin waktu itu ya nggak tahu, mungkin keterbatasan anggaran atau mungkin dan lain sebagainya lah, kita nggak tahu. Akhirnya saya coba sama teman-teman untuk dedikasikan diri aja untuk pengembangan daerah gitu. Jadi ya semua kita tanggung sendiri, semua makan, ongkos bensin, tanggung sendiri. Jadi kita memang karena niatnya memang kita ingin mengembangkan, ingin mendedikasikan diri lah ya, membahasakan itu. Jadi ya udah kita fun aja di sana. Tapi sekarang udah dipetik hasilnya. Iya. Insya Allah apa yang kau tebar itu yang kau petik. Iya. Dan sudah beberapa tahun kita udah kirim keluar juga, dari hasil itulah dedikasi kita ya. Nah setelah sekarang ini mulai terbina, terbentuk bagus, berbondong-bondong nih orang langsung karena nyari kopi gitu. Cuman ada yang positif, ada yang negatif.
Itu kan tergantung lagi. Iya, namanya persaingan bisnis. Bener-bener inspiring story banget sih ini ngobrol sama Mas Dodi kali ini. Nah ini nih, saya penasaran juga nih Mas Dodi, kan tadi Mas Dodi sempat bilang kalau kopi itu ada grade atau kastanya masing-masing kan ya, berarti ada harga juga kan ya? Ada. Tergantung dari grade terendah sampai grade tertinggi. Betul. Itu boleh di-spill, boleh diceritakan nggak? Atau gimana? Apakah itu rahasia pasar? Sebenarnya kalau untuk saya kasih tahu untuk grading aja ya. Oh iya boleh. Grading itu kalau di kopi ada dari grade 1, grade 5, grade premium, namanya grade 1, 2, 3, 4, 5. Banyak sekali gradingnya. Dan kalau kita mau ngomong harga, standar harga itu macam-macam. Sekarang gini, grade fine misalnya, grade fine yang saya jual sama grade fine yang dijual sama prosesor yang lain belum tentu sama harganya. Nah, jadi kalau saya mau bilang harga itu dia cukup fluktuatif ya dari masing-masing. Nggak bisa kita range sekian gitu harganya. Sekarang saya jual misalkan grade fine-nya harganya 40.000 misalkan per kilo yang mentah. Nanti pas ada orang butuh banyak banget, bisa aja saya jual 35 gitu loh. Wah, orang butuh sampai 30 ton. Tergiur saya nih gitu kan, apa 35-nya? Misalkan kayak gitu. Jadi standar itu tuh sebenarnya nggak terlalu. Iya, bahkan di Jawa pun beda-beda gitu loh. Setiap prosesor tuh ada yang jual misalkan ada 42, ada 43, ada 45. Ya. Tergantung. Iya. Ini ada pertanyaan juga nih. Out of topic tapi masih tentang kopi, tapi ini kopinya bukan kopi lokal. Nggak tahu sih perusahaan A ini dia ngambil kopi dari mana, tapi dia terkenal di seluruh dunia di mana aja. Yang saya bingungin, apa karena dia produk atau brandnya itu sudah terkenal, makanya satu cangkirnya sangat mahal, atau bagaimana? Atau memang kopinya kualitasnya terbaik? Kenapa dengan cangkir kopi itu dia bisa berani tarifin harga segini gitu? Pasti tersirat nggak di pikirannya apa yang saya maksud? Sekarang gini aja. Brand kopi apa yang saya maksud? Sebelum Indonesia merdeka, kopi itu kan sudah ada gitu. Oke. Iya betul. Jadinya begitulah bahasanya. Dan belum banyak pemain kopi yang lain waktu itu. Nah, kebayang nggak satu? Nah, yang namanya pionir dalam sebuah produk atau sebuah jasa, produk apapun itu, pionir itu pasti punya nilai yang jauh lebih daripada yang lain. Nah, selain itu mereka memproses kopi itu kan nggak sembarangan. Jadi dia punya peralatan super mahal. Alat roasting kopi mahal loh, kira murah. Mahal. I have no idea. Iya. Ini ya contohnya, mereka yang perusahaan itu punya alat roasting kopi yang 200 kilo, yang 100 kilo, yang kapasitas besar, itu banyak banget. Nah kayak gitu. Sedangkan harga alat itu, yang merek yang dia pakai, itu yang kapasitas 1 kilo, itu aja harganya 600 juta. Wah, itu untuk satu? Iya. Belum lagi untuk alat-alat lain? Belum, yang itu 1 kilo kan mereka punya kapasitas 1 kilo kan untuk salin roasting, mesti yang 50 kilo, yang 200 kilo gitu. Bayar nggak harganya? Itu alat itu yang 3 kilo aja itu sampai 2 M harganya. Alat yang digunakan. Kan bayang kayaknya. Iya, nah itu jadinya itu salah satu yang buat mahal, dan mereka menseleksi kopi dari seluruh dunia itu nggak sembarangan. Cuman kenapa penikmat kopi yang betul-betul penikmat kopi nggak lari ke sana kalau mau kopi? Karena standar roasting mereka itu namanya kalau di kopi American Roast. American Roast itu agak tua, gelap, dan rasanya berbeda. Taste fruity-nya, terus taste floralnya itu sudah agak hilang gitu. Sedangkan kita di kopi itu yang kita cari taste floralnya, taste fruity-nya, gitu, acidity-nya yang masih strong. Acidity itu asam-asamnya itu yang masih strong. Jadi itu yang dicari orang penikmat kopi. Tapi ketika mereka udah roastingnya udah agak gelap, jadi dark, pahit banget, itu kurang dinikmati. Makanya kalau penikmat kopi pasti jarang ke sana. Penikmat kopi itu lebih senang ke coffee shop yang memang
langsung kopinya asli gitu. Ya di sana juga asli sih, cuman agak gelap. Yang agak gelap. Oke. Nah, gitu. Saya juga pernah sih nyoba nyicip kopi dari sahabat UMKM. Ada beberapa kita punya binaan yang UMKM kopi juga. Dia memang asamnya itu kerasa deh kalau kopi asli. Iya. Yang asam banget itu Arabica sebenarnya. Arabica. Iya. Yang asam itu Arabica, yang rasa coklat, yang ada rasa gula merah, yang kayak gitu-gitu itu Robusta. Dan ternyata yang pas saya lihat dia untuk menyajikan kita tuh dia nggak langsung seduh gitu aja kan, nggak campur kayak di rumah. Ada alatnya kecil kayak di V60 namanya. Ya mungkin itu. Jadi kita bisa nggak sih buat kopi sendiri di rumah tapi pengen yang original gitu? Bisa banget. Jadi kita tuh minimal punya grinder. Grinder tuh alat giling kopi. Ya, minimal punya grinder. Terus kita punya alat seduh manual, itu murah-murah kok sekarang. Grinder tuh yang hand grinder tuh harga 100 ribuan sekian itu udah mudah. Jadi nggak asal tuang kopi, tuang air jadi gitu. Kopi itu ada rasio. Rasio itu perbandingan antara kopi sama air. Iya betul. Pernah dengar? Pernah. Nah, jadi ada yang rasio 1:10, 1:12. Misal kopinya misal kopi 10 gram. Oh, 10 gram. Nah, misalnya kopi 10 gram, kita mau pakai rasio 1:15. Berarti 10 kali 15, 10 gram kopi kali 15 berarti 150. Oh, iya. Berarti 150 mili air. Tapi kalau mau kita keenceran, kita harus pakai rasio padat lagi 10 banding berapa? 1:12 misalnya. Kalau 10 gram kopi 120 mili air. Nah, kita butuh satu timbangan. Mau ribet sih harus pakai timbangan, kita butuh konsistensi. Jadi setiap kita minum kopi yang pertama, kedua, ketiga itu rasanya konsisten. Ketika kita sudah nemu rasa yang enak, saya cocok di 1:13 ya kayaknya gitu. Oke, berarti besok-besok kita buat kopi 1:13 terus. Jadi konsisten, kita kopi stabil, nggak ada keenceran, nggak ada kepekatan. Iya sih. Di bahan digital juga murah-murah sekarang. Berarti setiap kopi shop tuh dia punya racikan khasnya sendiri. Punya, tapi ada banyak orang yang datang ke sana. Saya buatin rasio 1:16 ya. Oh, kita bisa pesan kayak gitu. Bisa dibuat. Hanya orang-orang yang paham yang bisa pesan kayak gitu kayaknya. Ya. Kadang dia nggak senang terlalu pekat, dia mau agak encer, saya 1:17 aja ya. Jadi kayak semi-semi teh gitu rasanya. Nah. Kayak kalau ngomongin banyak kopi ini nggak habis-habis kayaknya ya. Kopi ini luas banget. Iya. Belum lagi dia nanti dipakai untuk untuk produk kecantikan skincare. Kita juga ada di sini UMKM yang menggunakan produk kopi ya. Ada di belakang. Mungkin nanti Mas Dodi bisa lihat-lihat juga sahabat UMKM kalau penasaran lihat hasil olahan kopi, baik itu kopinya langsung bisa diseduh, bisa diminum, maksudnya bisa dikonsumsi. Kita juga punya produk olahan kopi yang berbentuk perawatan badan. Ya, betul. Nah, tadi kan kita udah ngobrol banyak sama Mas Dodi, saya, dan saya yakin juga sahabat UMKM di rumah pasti memiliki pemahaman baru, insight-insight baru terkait kopi yang ada di Lombok. Gimana perjalanan Mas Dodi dan teman-temannya untuk membina teman-teman penghasil kopi. Apa sih sebutannya? Prosesor produsen kopi. Kalau saya ini bisa dibilang prosesor iya, produsen juga iya. Oke. Terus berarti Mas Dodi bisa diceritain sedikit nggak gimana cara Mas Dodi untuk marketingnya? Apakah fokus untuk digital marketing? Bagaimana biar sekalian sharing juga ke teman-teman kita, sahabat UMKM yang ada di rumah. Kalau marketing yang selama ini yang terbesar secara offline menurut saya. Karena berapa kali coba online masih belum kena. Karena memang saya belum punya tim kreator gitu. Karena kan namanya kita jual online pasti harus ada tim kreatornya yang memang mendesain iklan seperti itu. Sedangkan saya sendiri habis waktu di produksi, habis waktu di petani, kayak gitu-gitulah ya. Nah, agak kurang jadinya. Dan sebenarnya kalau mau lihat ilmuwan saya sih dulu, ya kita pelajari di kuliahan gitu kan, dari advertisingnya,
segala macamnya lah itu kita pelajari. Bisa aja, cuman waktu yang kurang. Dan beberapa kali nyoba itu bermanfaat juga, sangat bermanfaat. Sebatas dia mengiklankan, tapi si buyer ini nggak langsung beli di situ, nggak langsung beli, hanya tahu aja. Nanti mereka kontak by WA itu untuk iklan bagus sekali digital marketingnya. Yang paling banyak yang buat saya berkembang banyak dari mulut ke mulut lah. Ini kalau kita lihat kan produknya udah luar biasa ya, bagus-bagus kemasannya, terus pengolahannya ya, itu sudah bagus. Jadi menurut saya ini gebrakan yang bagus sekali, keren. Mudah-mudahan ini terus berkembang dan jangan lupa juga untuk push terus kan digital marketing kan. Digital marketingnya ya push terus. Dan kita juga lihat untuk UMKM yang ada di NTB itu semakin tahun semakin berkembang. Kesadaran diri untuk meningkatkan kualitas produk mereka, terus untuk membuat legalitas usaha seperti izin usaha itu udah ada kesadaran lah, udah ada keinginan untuk berkembang seperti itu. Jadi kita sama-sama bekerja sama antara pemerintah dan masyarakat gimana nih supaya produk-produk keren khas NTB bisa maju, nggak kalah sama produk-produk yang di luar sana seperti itu. Ya betul banget. Kalau kita lihat pasar produk lokal itu kan identik dengan harga yang cukup mahal gitu. Iya, kebanyakan gitu sih. Iya kan? Iya, persepsi mereka. Iya. Karena apa? Karena kebanyakan mereka kan selama ini banyak beli di udah tangan keberapa gitu loh. Istilahnya udah kayak tamu datang dibawa guide ke toko yang memang di sana memberikan fee dan lain sebagainya, akhirnya harga itu otomatis naik. Nah, kan beda cerita kalau di sini. Kalau di NTB Mall ini langsung dari produsen, jadi harga UMKM juga. Harga UMKM itu kompetitif banget lah. Dan juga kita nggak cuma punya offline store, kita punya aplikasinya, yang bisa di-download di Play Store dan juga App Store. Iya. Jadi udah upload produk belum? Saya belum upload produk. Tapi sudah terdaftar. Sudah. Iya, sudah terdaftar sebagai pelapak NTB Mall. Iya. Saya belum, tapi nanti segeralah saya upload. Ya siapa tahu kan kita nggak tahu rezeki datang dari mana. Betul. Mungkin dari NTB Mall, mungkin dari Mbak Yana kali rekomendasikan ke teman-teman. Boleh. Iya. Saya juga punya banyak kenalan untuk teman-teman yang memang pegiat kopi di Sembalun. Mas Dodi tahu Kopi K? Tahu. Jadi kita sama Kopi K itu udah lama ngerintisnya. Udah lama banget. Dari 2012 kayaknya. Itu paling terkenal tuh di Sembalun. Iya. Sama kopi senja bukan ya namanya? Kopi senja. Yang ini yang di sebelah kiri lapangan, di depan lapangan kan ada kopi shop. Oh, iya. Kopi lupa saya namanya. Ya, pokoknya yang penting itu kopi produk NTB. Lombok lah ya. Nah, untuk terakhir nih Mas Dodi, seru banget tapi kalau keterusan nih sampai Jumatan nggak habis-habis obrolan kita. Iya. Untuk terakhir dah nih, harapan Mas Dodi untuk perkembangan komoditas kopi yang ada di Lombok dan juga gimana NTB Mall ke depannya gitu, harapannya. Mungkin bisa dibagikan ke sahabat UMKM yang ada di luar? Kalau harapan untuk kopinya sih saya berharap sekali dukungan juga dari teman-teman pengusaha kopi yang lain, supaya mau ikut ngebina, mau ikut turun ke lapangan, mau ikut mendedikasikan diri untuk pengembangan daerah, pengembangan potensi daerah. Karena di sini masih banyak sekali anak-anak muda yang punya semangat tinggi tapi belum bisa mendedikasikan diri untuk perkembangan daerahnya, dimulai dari sektor hulu. Iya. Nah, itu sangat minim. Jadinya susah untuk kita maksa, tapi mungkin dengan cara kita beri motivasi sedikit demi sedikit, dia akan mulai bangkit passionnya untuk mengolah ke kebun, menjadi petani lah istilahnya gitu. Petani muda, petani yang berkarya. Terus sudah itu
Untuk pemerintah juga harapan saya jangan tutup mata, karena potensi ini luar biasa gitu. Potensi ini luar biasa. Saya dari Mataram jauh-jauh pergi ke desa sana, puncak gunung, untuk membina petani yang di sana. Padahal di sana kan ada pemerintahnya juga gitu, pemerintah kabupatennya juga gitu. Kenapa nggak pemerintah kabupaten juga bergerak untuk berinisiatif mengembangkan potensinya sendiri gitu. Nah, ketika memang kita dapat support dari pemerintahnya, kita sebagai pelaku usaha juga jalan, itu pasti akan lebih cepat perkembangannya seperti itu. Terus untuk NTB Mall, saya berharap juga mudah-mudahan ini terus berkembang dan jangan cuma satu store gitu. Insya Allah kita ke depan pasti dong. Iya. Jadi ada di spot-spot daerah wisata yang daerah-daerah yang potensial, itu juga nantinya harus ada store-store yang lain. Iya betul. Memang sudah ada rencana. Iya. Sahabat UMKM yang ada di rumah, doakan juga ya, kita amin, untuk perkembangan NTB Mall, semoga lancar perkembangan kedepannya, agar kenapa juga kan itu untuk untuk kebaikan sahabat UMKM juga, betul. Untuk masukkan produknya biar semua produknya bisa masuk lah gitu istilahnya. Ya, mudah-mudahan dia bisa banyak cabang dan ini bagus sebenarnya ya, one stop shopping. Macam-macam ada. Iya, semua ada, semua bisa. Iya, itu dia. Bagus, dan mudah-mudahan ke depan lebih lancar lagi. Iya. Ya, itu aja sih harapan kita nggak cuma fokus sama branding juga sih sebenarnya, bukan fokus jualan, tapi kita juga fokus untuk membina UMKM yang ada di NTB. Kita juga ada program. Oke, nanti sahabat UMKM yang belum tahu bisa kepoin juga Instagram NTB Mall untuk ngeliat programnya apa aja, kita sosialisasi juga ke daerah. Iya. Iya. Oke. Amin, mudah-mudahan lancar. Ya, terima kasih banyak Mas Dodi atas obrolan yang sangat luar biasa ini. Semoga niat baik kita, baik Mas Dodi sebagai pelaku usaha, sebagai masyarakat yang ingin membangun daerah, sebagai NTB Mall sebagai wadah, dan juga sebagai pemerintahan juga, kita sama-sama dipermudah dan diberkahi niat baiknya sama Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke. Terima kasih untuk sahabat UMKM. Mungkin sekian untuk ngopi hari ini, ngobrol pintar bareng Mas Dodi. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Salam hangat, bye bye.